Perkenalkan, nama saya Tasya Valentina. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052994164 dari UPBJJ Palembang. Pada kali ini saya akan melakukan tugas satu dari basis data, yang mana ada contoh kasus bahwa sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang terdaftar akan diserahkan pada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah selesai diperiksa, dokter akan membuat resep dan diserahkan kepada pasien. Dan di sini kita disuruh membuat ERT sesuai dengan langkah atau tahapan yang sesuai panduan katanya. Nah, di sini saya menggunakan Draw.io untuk penggunaan persiapan buat ERD-nya. Nah, seperti ini. Nah, yang mana kalau kita lihat soalnya itu kan kita suruh langkah pertama itu ya, kalau kita lihat dari bukunya, kita cek dulu. Dilihat dari bukunya. Nah, yang pertama itu kita disuruh mengidentifikasi dulu menemukan seluruh entitas yang terkait. Di sini catatan saya sudah buat bahwa entitasnya ini ada 3 ya, sesuai dari status kasus, yaitu ada dokter, ada pasien, dan ada administrator. Nah, sekarang kita akan buat di sini menggunakan bisa dibilang bentuk kotak tapi pinggirnya melengkung seperti itu. Ini adalah bisa dibilang bentuk ini ya, entitasnya ya. Kita punya 3 entitas ya, sesuai yang kita pegang. Oke, yang kedua itu setelah kita menentukan entitas, kita menentukan atributnya, yang mana kita sudah buat entitas tadi ya, dan harus diisi dengan atribut. Kalau dokter, saya menggunakan ID dokter sebagai foreign key-nya, primary key-nya. Ada nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, waktu kerja, spesialis, no HP. Pasien kita ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, no HP, dan nama pasien dengan ID pasien sebagai primary key-nya. Dan administrator kita menggunakan ID admin sebagai primary key-nya, ada nama admin dan waktu jaga. Menggunakan oval ya. Nah, jadi ini baru selesai untuk atributnya, yang mana dokter ini ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, waktu kerja, spesialis, dan nomor HP. Yang mana saya buat tanda kalau ini adalah primary key-nya. Di pasien, primary key-nya ada ID pasien, lalu dilanjut dengan nama pasien, alamat pasien, nomor HP, dan jenis kelamin. Lalu di administrator ada primary key-nya ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Baik, lanjut yang ketiga ya. Sticky note-nya hilang. Oke ya, kita lanjut lagi untuk mana ya, ini bukunya. Kita lanjut lagi tadi yang setelah kita menyelesaikan entitasnya tadi, entitas atribut tadi. Nah, ini contoh buku yang tadi ya. Kita lanjut. Oke, lewatan. Nah, ini sudah tadi ya. Akan terlanjut mengidentifikasi dan mendapatkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta
kunci tamu forenke. Nah, kalau menurut saya dari studi kasus tadi ya, kita samakan dulu nih entitinya kayak dokter sama dokter ya, kayak pasien dan pasien, administrator dan administrator. Nah, di sini kita sambil nunggu loading ya. Nah, yang mana dari studi kasus sebelumnya yang ada di sini, studi kasusnya sebuah rumah sakit itu kan memiliki banyak dokter nih, yang mana setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani gitu. Artinya setiap dokter itu mesti memiliki banyak pasien yang harus ditangani, dan dokter di suatu rumah sakit itu tidak cuman hanya satu. Jadi pasti akan ada banyak dokter dengan banyak pasien gitu. Sehingga dokter dengan pasien memiliki hubungan atau relasi many to many, yang mana mereka sama-sama banyak gitu. Yang kedua, pasien harus terlebih dahulu mendaftar di bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Nah, artinya banyak pasien itu akan pasti mendaftar ke bagian administrasi. Namun ternyata administrasi itu nggak cuma hanya satu orang, pasti akan ada bagian administrasi yang menangani banyak pasien. Sehingga pasien hubungannya dengan bagian administrasi atau administrator itu juga sama, yaitu many to many gitu. Nah, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Nah, data pasien ini kan tidak hanya satu ya yang dimiliki administrator, dan dokter yang diberikan itu juga tidak hanya satu, sehingga banyak dokter itu akan menerima banyak pasien banyak data administrator akan diserahkan kepada banyak dokter, sehingga many to many juga. Ini sudah muncul. Nah, seperti yang saya buat juga relasi antar entitasnya ya, seperti itu. Dan itu sudah saya jelaskan termasuk sama kardinalitasnya. Nanti saya coba sekalian saya jelaskan. Oke. Nah, jadi ini setelah saya rapikan ya. Jadi ini adalah relasinya ya. Saya ulangi lagi. Yang mana tadi kalau kita lihat di studi kasusnya ya, pasien ini akan melakukan pemeriksaan ke dokter. Namun sebelum itu, pasien harus mendaftar dulu nih ya. Mendaftar dulu ke administrator untuk mendapatkan berkas-berkasnya gitu, dikumpulkan berkasnya. Yang mana nanti administrator ini akan masuk ke dokter ya, memberikan ke dokter, yaitu memberikan data-data dari pasien tadi yang mau mendaftar agar bisa diperiksa oleh si dokter tadi, seperti itu. Lalu untuk kardinalitas ya kalau tidak salah ya, oke kita cek dulu ya untuk menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Oke sudah ya. Nah lalu kita adalah penambahan derajat kardinalitas tadi, yang mana semua entitas ini itu sama-sama many to many, yang mana banyak pasien itu diperiksa oleh banyak dokter, banyak pasien itu mendaftar administrator, dan banyak administrator itu memberikan data kepada banyak dokter. Itu yang saya sempat jelaskan tadi ya, sebelum ternyata relasinya belum saya sambung tadi. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup. Kalau misalnya ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Bye bye.